Selamat pagi, Miss. Bersama saya dengan Amin Sabdan, di Putar 5 pagi. Menginformasikan bahwasanya masih banyak sekali lulusan Indonesia yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Di antaranya, beberapa faktor yang menghambat mereka adalah adanya kurangnya biaya, aspek geografis yang tidak mumpuni, dan juga kurangnya informasi beasiswa dari pihak sekolah. Tapi, bagaimana sih kejadian aslinya di lapangan? Untuk itu, kami beralih ke lokasi selanjutnya. Rekan kami telah bersama siswa yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan biaya agar bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Silakan, rekan kami mengisi. Untuk saat ini, Anda sedang melakukan kesibukan apa? Untuk saat ini kesibukan saya tuh mencari hal-hal baru, belajar hal baru. Dan saya baru lulusan dari bangku SMA, jadi saya memulai hal-hal baru untuk meningkatkan saya untuk mencari kebahagiaan. Ketika SMA, apakah ada rencana kuliah atau langsung kerja? Pastinya rencana kuliah itu pasti ada, karena saya memang udah ada planning ke depan untuk kuliah setelah lulus. Tetapi mengingat ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan saya untuk kuliah, jadi saya memutuskan untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu, baru saya mulai kuliah. Oke. Bolehkah Anda kasih tips untuk anak muda yang saat ini sedang mengalami kendala yang sama dengan Anda? Tips and trik saya singkat, cukup percaya diri, jangan terpaku sama teman yang sudah berhasil duluan, karena menurut saya kita semua punya jalannya masing-masing, hanya beda waktu saja. Terus kedua juga gunakan waktu dengan baik, memanage waktu itu penting, jangan hanya scroll TikTok, platform media lainnya, tapi juga harus digunakan untuk mencari kayak lowongan pekerjaan, terus fungsi-fungsi yang harus kita jalani saat mendapatkan pekerjaan. Oke. Saya kembalikan kepada Zidan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, rekan kami mengisi. Bahwasanya masih ada siswa yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan biaya agar bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, ada siswa yang mendapat beasiswa agar mereka bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu, kami beralih ke lokasi selanjutnya. Rekan kami telah bersama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP melalui via Zoom. Untuk itu, silakan rekan kami Rahel. Baik, terima kasih Zidan. Saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP melalui via Zoom. Baik, di sini saya dengan siapa? Oke, aku Alis Nurjati, aku dari Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan Fakultas Teknik. Oke, baik, langsung saja ya. Bagaimana proses Anda mendapatkan KIP kuliah dan kendala apa yang Anda hadapi selama pendaftaran? Kalau dari proses bagaimana mendapatkan itu, aku dapat dari kakak kelas, waktu itu nyaranin kayak Alif, coba deh kamu ajuin KIPK. Terus juga kebetulan pas lagi nyekor TikTok atau Instagram itu tuh ada kayak beasiswa KIP. Jadi kayak dari setelah aku bisa mendapatkan informasinya. Nah, buat kendalanya itu, sebenarnya kalau kendala nggak ada, cuman lebih suka keteter gitu sih pas ngisi ke formulirnya, karena emang lumayan banyak untuk formulirnya. Tapi overall gampang untuk diisi kok. Oke. Di mana dan bagaimana Anda memperoleh informasi tentang beasiswa, serta apakah menurut Anda akses informasi tersebut sudah mudah dijangkau? Kayak balik lagi ya, kalau untuk mendapatkannya itu lebih sering lebih dapat saran sih ya, dapat saran terus cari sendiri yang berakhir ya udah kita tahu tentang informasi itu. Dan kalau misalnya aksesnya itu gampang banget, bisa cari di Instagram. Terus juga kalau misalnya di WA itu kan ada saluran ya, nah itu ada saluran yang namanya KIPK Indonesia, itu bisa langsung diakses aja di situ, jadi bener gampang untuk aksesnya. Oke. Menurut Anda nih, mengapa masih ada siswa yang belum mendapatkan beasiswa, dan apa saran Anda bagi mereka yang ingin kuliah tapi terkendala biaya? Nah, kalau misalnya kenapa masih ada yang belum, itu mungkin karena banyaknya mereka yang nggak dapat informasi ya, kayak terutama kayak mereka pengen tapi mereka nggak mau nyari gitu loh, dan juga mereka nggak mau nanya-nanya tentang seputar beasiswa gitu. Terus kalau misalnya yang mau ngajuin KIPK atau beasiswa lain itu sebenarnya channelnya banyak di internet gitu kan, kayak kalian bisa cari aja ya beasiswa gitu, nanti paling beasiswanya akan keluar kayak KJMO, KIPK, terus beasiswa dari swasta atau negeri itu pasti ada gitu. Jadi sebenarnya gampang untuk mendapatkan akses beasiswa, cuman terkadang dari faktor dirinya sih, kayak ntar aja nunggu dari orang, jadi kayak minimnya rasa inisiatif lah buat nyari beasiswa itu sendiri gitu. Dan kalau misalnya emang terkendala biaya, diusahakan kita ngajuin masalah beasiswa ini, karena emang lumayan banget bisa ngebantu pembayaran UKT dan juga dapat uang saku juga untuk kedepannya gitu sih. Oke, baik, terima kasih sudah ingin diwawancarai. Saya kembalikan kepada Zidan. Terima kasih atas penjelasannya rekan kami Rahel. Kami beralih ke lokasi selanjutnya. Rekan kami telah bersama guru bimbingan dan konseling dari Sekolah SMAN 89 Jakarta Timur. Silakan rekan kami Renita. Baik, terima kasih Zidan. Saat ini saya sedang berada di Sekolah SMA 89 Jakarta bersama dengan guru BK yang bernama Bu Vera. Baik Ibu, saya izin mewawancarai sebelumnya Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, apakah semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk kuliah, dan mengapa masih ada yang tidak melanjutkan akses kuliah atau beasiswa? Izin menjawab ya anak-anak. Ini pada umumnya semua siswa itu berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, tapi ada beberapa siswa mungkin tidak memikirkan itu karena kurangnya informasi.
ya melalui seleksi misalnya SNBT, terus SNBP gitu-gitu kan. Terus banyak juga yang tidak ini karena faktor ekonomi, mungkin dia tidak untuk melanjutkan karena tadi keterbatasan ekonomi. Yang ketiga mungkin dari faktor motivasi orang tua, udahlah ngapain kamu kuliah, mendingan kamu bekerja aja gitu, mungkin begitu. Nah, Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kendala, biaya, solusi melalui beasiswa, serta peran sekolah membantu siswa melanjutkan pendidikannya. Saya Renita Rika Amelia Sitorus di lokasi SMA 89 Jakarta. Kembali ke studio. Demikian laporan mengenai tantangan yang dihadapi oleh para siswa untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, serta cara mengupayakannya agar siswa bisa melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Semoga kedepannya siswa bisa mendapatkan kesempatan yang lebih untuk melanjutkan ke pendidikan dan jenjang yang lebih tinggi agar Indonesia dapat mewujudkan generasi emas 2045. Saya Jidan Mas Akbar, terima kasih atas perhatian Anda.